Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang menemukan inspirasi ide menulis cerita. Pertama, Cai ingin meluruskan bahwa ketika Cai berbicara bukan berarti Cai yang paling bisa menemukan inspirasi ide menulis cerita atau menulis cerita dan seterusnya. Tapi di sini Cai juga masih dalam tahap belajar dan terus belajar, memperbaiki. Ya, oke. Jadi sering banget timbul pertanyaan gimana sih caranya kita menemukan inspirasi atau menemukan ide untuk menulis cerita. Terus bagaimana sih kita menuangkannya? Kok kayaknya susah banget ya untuk dituangin ke dalam bentuk tulisan. Apa jangan-jangan aku ini nggak berbakat ya untuk menjadi seorang penulis? Apa jangan-jangan aku ini memang nggak bisa nulis ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu yang menyebabkan kita males-malesan untuk menulis atau bahkan berhenti menulis. Bener nggak? Perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata menulis itu bukan bakat teman-teman. Menulis juga bukan sesuatu yang diturunkan, melainkan sesuatu yang terus dilatih dan terus dilatih. Ya, itu poinnya. Jadi, agar tulisan kita bagus, maka yang perlu kita lakukan adalah terus berlatih. Seperti itu. Nah, kita kembali ke poin. Menemukan inspirasi ide menulis cerita itu bisa dari mana-mana aja sebenarnya, banyak sekali sumber-sumbernya. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa sumber yang mungkin sebenarnya teman-teman juga udah banyak yang paham, udah banyak yang tahu. Tapi kita coba untuk review lagi, kita murojaah lagi apa yang sudah kita dapatkan, atau mungkin teman-teman yang belum pernah kepikiran jadi bertambah lagi wawasannya, insya Allah. Yang pertama yaitu berangkat dari yang terdekat dulu nih, diri kita dulu. Pengalaman nyata. Jadi yang pertama adalah pengalaman nyata diri kita. Pengalaman kita dari kita kecil sampai saat ini, berapa umur kita. Nah, nggak mungkin dong setiap manusia itu nggak punya pengalaman. Pasti masing-masing mempunyai pengalaman tersendiri. Nah, dari pengalaman itu bisa kita buat sebagai inspirasi ide menulis kita. Ya, maybe dari entah itu pengalaman menyenangkan kita atau yang tidak menyenangkan sekalipun, pengalaman yang paling sulit yang membuat kita jatuh dan terpuruk, justru itu malah bisa jadi inspirasi bagi orang lain, barangkali seperti itu. Nah, yang kedua adalah karakter nyata. Karakter nyata ini mengharuskan kita sebagai seorang penulis untuk peka terhadap lingkungan kita. Kita harus bisa membuka mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita, membuka hati kita, pemikiran kita. Nah, itu adalah hal-hal yang mengharuskan kita peka terhadap situasi yang terjadi. Misalnya kita mempunyai teman-teman yang mempunyai karakter yang unik, atau kisah hidup mereka ternyata unik. Kita bisa jadikan itu sebagai sumber cerita. Nggak melulu soal pengalaman kita, tapi pengalaman orang lain juga sangat bermakna untuk kita jadikan inspirasi kita dalam menulis cerita, seperti itu. Yang ketiga adalah explore imajinasi. Pernah nggak sih teman-teman ketika mau tidur kebayang sesuatu yang kita ngebayangin ini itu. Nah, itulah kenapa alasannya kita harus bisa mengeksplor imajinasi kita. Kita kembangkan, kita berdayakan imajinasi kita, jadi nggak cuma sekedar bayangan-bayangan aja, tapi coba untuk ditulis. Makanya kenapa kita harus menyediakan ruang atau wadah biar ketika ada ide kita langsung bisa nulisin itu di buku atau dimanapun gitu. Jadi kalau misalnya kita kepikiran sesuatu langsung tulis, nanti keburu lupa gitu. Yang selanjutnya kita bisa dapetin inspirasi itu dari membaca. Membaca apa, Cai? Apa harus membaca buku gitu? Jadi membaca dan menulis itu kan memang suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ya, karena kita ingin menuliskan apa ketika kita tidak mempunyai bahan gitu, karena bacaan itu ya sebagai bahannya. Analoginya seperti motor dan bensin. Motor adalah menulis dan bensin itu adalah membaca. Kalau misalnya ingin menjalankan sebuah motor, nggak bisa dong tanpa bahan bakar. Begitupun juga ketika kita ingin menulis,
nggak bisa tanpa nggak baca terlebih dahulu. Sebenarnya ya maybe bisa, tapi butuh effort yang besar gitu, berangkat dari pengalaman itu dan sebagainya. Dan membaca juga nggak harus kok, misalnya Cai, aku mau nulis cerita fiksi nih, bacaannya itu nggak melulu harus tentang kamu baca fiksi, tapi memang menjurusnya pada ke sana, dan kalau bisa ya bahannya didapetin dari sana, tapi nggak melulu harus dari sana. Kita bisa baca dari apapun kok, bisa dari koran, bisa dari majalah, headline news, today, dan masih banyak lagi gitu. Misalnya contohnya kita baca Al-Quran, ada ayat yang kira-kira wah bagus banget nih kalau dikembangin lagi jadi sebuah cerita nih. Nah kayak gitu. Atau kita baca koran, ternyata misalnya koran hari ini membahas tentang KDRT. Nah kita bisa kembangin dari inspirasi itu. Misal contohnya ada pembantu rumah tangga yang disiksa oleh majikannya karena bla 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 bla. Itu kan suatu hal yang miris ya, adalah kegundahan ya, itu berangkat dari kegundahan kita. Nah itu bisa kita tuangkan menjadi sebuah tulisan gitu. Selanjutnya melalui film. Nah ini nih yang punya hobi nonton film, ini juga bisa dijadikan sebuah referensi atau sumber inspirasi kita dalam menulis. Karena tidak dapat dipungkiri, menonton film itu ya menambah wawasan. Makanya kita juga harus bisa filterin diri kita sendiri, film-film apa sih yang bagus, yang bisa nanti dijadikan sesuatu inspirasi kita dalam menulis. Kalau misalnya tontonan kita juga nggak baik, yang akan kita hasilkan juga tulisan yang nggak baik kan, karena informasinya kita serap sesuatunya yang nggak baik. Maka dari itu kita harus juga terus meluruskan niat gitu. Kita harus terus memurnikan keimanan kita lah ibaratnya. Yang pertama yang harus kita periksa, yang harus kita terus cek adalah keimanan kita. Kalau misalnya udah berdasarkan dengan keimanan, kita mau menulis apapun itu juga pasti kita bersumber pada syariat gitu. Selanjutnya adalah mimpi. Nah, mimpi juga bisa nih jadi sumber inspirasi atau ide dalam menulis cerita, karena dari mimpi justru kadangan, pernah gak sih teman-teman mengalami mimpi yang wah ini bagus banget nih kalau untuk jadiin cerita kayak gitu. Jadi sediain buku dan pulpen atau apapun itu yang bisa kita buat catat ketika kita bangun dari tidur dan masih ingat sama mimpi kita. Masya Allah, mimpinya langsung ditulis ke dalam catatan itu dan kita kembangkan lagi jadi sebuah cerita. Yang terakhir adalah kepedulian. Kepedulian kita terhadap apa-apa yang terjadi, yang mendorong kegundahan tadi itu, kepekaan kita, dan kita tuh harus menjadi orang yang peduli. Makanya penulis nggak bisa kalau misalnya dia nggak peduli. Misal ada temennya yang cerita, maka dia segala sesuatu, indera-inderanya tuh bekerja, menangkap segala situasi, dimana semua indera itu merekam kejadian yang terjadi, yang dia olah dalam pikirannya, menghasilkan sebuah inspirasi, menghasilkan sebuah ide. Nah, itu adalah sumber-sumber ya untuk menemukan inspirasi ide menulis cerita. Sebenarnya masih banyak lagi sumber dan juga ide-ide yang bisa dijadikan kita untuk menambah daftar list untuk kita menulis ide-ide kita gitu. Tapi di sini saya hanya membahas itu teman-teman, tapi masih banyak banget, jadi teman-teman harus belajar lagi dan mencari referensi-referensi lagi. Intinya adalah pesan Cai banyak-banyak membaca dan banyak-banyak belajar lagi tentang motivasi menulis. Luruskan niat menulis hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya itu biar Allah yang atur. Kita jadi seperti yang Allah mau aja gitu. Nanti Allah bakalan aturin segala sesuatu yang kita mau. Nah, itu saja. Apabila dalam pembahasan kali ini Cai banyak banget mengucapkan kesalahan atau apapun itu, Cai mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.